Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertanian, salam Sudi Garden, Tatanan Tani Raharja. Alhamdulillah pada hari ini, hari Minggu di tanggal 23 ya, tanggal 3 November tahun 2024, Sudi Garden kedatangan tamu istimewa. Nah, tamu istimewa lintas kabupaten. Sudi Garden yang beralamatkan di Desa Dadeja, Kecamatan Acak, Kabupaten Ciamis. Dan ini ada Pak Sekretaris Desa Selajambe, Ya. dan juga ada rekan penggerak di pertanian juga di Karang Taruna dari Jambe Rama ya. Jambe Rama. Alhamdulillah selamat datang di Sudi Garden. Tadi telah keliling-keliling nih di Iya. Sudi Garden. Nah, kebetulan Sudi Garden saat ini lagi mengembangkan dan terus berupaya untuk meningkatkan ketahanan pangan. Nah, tetapi di Sudi Garden sementara ini kita lebih mengutamakan terhadap manajemen pola tanam, pertaniannya, dan juga pola manajemen marketing gitu. Nah, yang selanjutnya nanti nih gimana kesan pesannya setelah keliling di Sudi Garden. Dan alhamdulillah Sudi Garden pada saat ini kita lagi mengembangkan, ada buah naga, ada yang merah dan ada juga yang putih, lalu di melon dan di anggur dan juga di padi organik dan juga di pertanian yang lainnya. Nah, pada kita lihat sekilas keluar Sambil kita keliling lihat buah yang tanaman yang sudah berbuah ya. berbuah Iya. ya. Sahabat petani di seluruh Indonesia, sahabat Sudi Garden Tatanan Tani Raharja. Nah, Paulis begini, ini sudah mulai pemekaran di tahap pemekaran bunga atau pembuahan pada saat ini yang ke-8. Karena yang ke-5 sudah dipanen, Ya. yang ke-6 dalam proses pembesaran, dan yang ke-7 dalam proses pematangan. Ya. Berarti ini pembuahan di musim ini di tahun 2024 ini keluar bunga dalam fasenya atau keluar bunganya ini yang ke-8. Nah, alhamdulillah Polis tuh. Kalau kita lihat dari satu tangkai ini malah kemarin ada yang sampai 16 bakal bunga, lalu kita pangkas, kita buang, dan sisakan hanya maksimal paling banyak itu 4. Iya. Gitu. Nah gitu Polis. Tapi ada trik dan tip tersendiri bagaimana supaya si tangkai buah naga ini berbuah lebat. Gitu. Iya. Mungkin saya boleh tahu bagaimana dari mulai awal penanaman hingga menghasilkan buah yang sebagai maksimal mungkin ini dengan media tanam yang bagus sehingga menghasilkan buah yang banyak setiap pohonnya. Ya. Jadi begini, yang paling pertama kita utamakan adalah media tanam. Ya. Sebelum kita tanam, persiapkan dulu lubang selebar 80 kali 80 cm. Ya. Yang itu minimal 60 ke 60 cm, dalamnya 60, lebarnya 60. Nah, setelah itu biarkan dalam jangka waktu 1 bulan, lalu kita baru bisa tanam. Gitu kan. Nah, setelah itu nanti akan tumbuh kurang lebih di antara fase 1 tahun sudah siap untuk dibuah. Tetapi ada trik dan tip lagi. Berandai nanti mau membuahkan, maka di ujungnya, nah seperti ini dipangkas sekitar 5 cm di ujungnya. Nah, tujuannya apa? Supaya nutrisinya tidak terbuang percuma atau panjang terus tangkainya kan gitu. Nah, kalau kita pangkas berarti nutrisi tertahan, lalu akan mengeluarkan bunga dan untuk siap menjadi buah. Seperti itu Pak ya. Mungkin bisa tahu jarak antara pohon ke pohon supaya semaksimal mungkin bisa menghasilkan buah yang bagus atau pohon yang baguslah menghasilkan buah yang banyak. Oke. Wah, ini para petani seluruh Indonesia, salam satu duri, ini sangat bagus pertanyaannya. Jadi gini, kita menanam pohon buah naga itu dari satu ajir atau dari satu tiang ke tiang yang lainnya, seidealnya itu 3 meter. Nah, ada alasan kenapa 3 meter. Yang ke-1 alasannya, ini butuh sirkulasi udara yang maksimal. Betul. Masuk udara yang maksimal. Pada saat stomata si kulit daun ini membuka, lalu ada udara segar, maka terjadilah antara karbon dioksida dan oksigen yang segar itu maksimal. Itu yang ke-1. Yang kedua, ini butuhnya penyinaran matahari yang maksimal dan tidak terhalang oleh yang lain. Jadi satu rumpun seperti ini kita hadang dan kita bisa lewat.
Berarti matahari itu full bisa masuk ke pohon dan ke ranting-rantingnya, akhirnya fotosintesisnya bisa maksimal. Jadi jaraknya Paulis idealnya Ya. 3 meter. Terima kasih. Ya kalaupun mau dipaksakan biar agak-agak ini 2,5 meter boleh. Iya. Gitu kan. Cuman jangan kurang dari 2,5 meter nih, nanti nggak bisa lewat, kita meliharanya sulit gitu kan. Nah, seperti itu. Nah. Mungkin selanjutnya ini kan baru berkembang ya. Saya minta mungkin ada pohon yang sudah berbuah ataupun yang sedang matang lah. Kita boleh lihat ataupun kita boleh tinjau lah. Oh, boleh. Mangga. Ada sebelah sana Pak. Ini yang selanjutnya Pak Ulis yang tadi dipertanyakan di sebelah utara. Pada saat panen termasuk nanti pembuahan itu seperti apa? Pada saat panen buah maka kita mengambil buahnya yang matangnya sudah 100% maksimal. Ya, betul. Jadi tidak ada bintik-bintik hijau tapi sudah maksimal, semua merah, itu udah layak untuk dipanen. Dan itu akan menentukan terhadap kualitas rasa. Rasanya itu akan lebih manis, fresh, tetapi rasa masamnya sudah hilang. Tapi kalau masih ada bintik-bintiknya, ini rasa asamnya masih kuat. Seperti itu. Ya. Nah, yang selanjutnya untuk pembenihan nanti Paulis kita bisa ngambil dari yang lebih tua dari sebelah bawah. Dan ini banyak yang layak untuk dijadikan benih. Gitu, seperti itu. Ini gimana kesan pesannya setelah keliling di Sudi Garden? Dan alhamdulillah Sudi Garden pada saat ini kita lagi mengembangkan, ada buah naga, ada yang merah dan ada juga yang putih, lalu di melon dan di anggur dan juga di padi organik dan juga di pertanian yang lainnya. Nah, pada saat ini alhamdulillah kehadirannya selamat datang nih. Bagaimana nih kesan dari Pak Sekretaris Desa nih, Paulis nih, mangga. Ya, terima kasih atas waktunya. Puji syukur alhamdulillah pada pagi hari ini saya bisa berkunjung ke lokasi Sudi Garden milik Bapak Yana ya, PA Kabupaten Kuningan. Setelah saya berkeliling-keliling di lokasi Sudi Garden Tatanan Tani Raharja, saya sangat tertarik sekali dengan potensi yang ada khususnya di media tanam, dan pada saat ini sedang mengembangkan. Pertama tadi disampaikan, pertama yaitu buah naga, yang kedua buah melon dan anggur. Nah, dalam kesempatan ini mungkin saya secara pribadi juga ingin dan sangat tertarik untuk bisa istilahnya untuk bisa memediasi atau mengikuti jejak Pak Yana ini agar saya dapat berpenghasilan. Intinya kalau kata Pak Yana tadi intinya apa ya? Tadi Pak Yana apa ya? Tadi teh. Jadi berpenghasilan yang didatangkan dari tanah ini yang tidak begitu sulit dikerjakannya. Tadi ini jadi milik Allah lah intinya etanya. Jadi intinya nawa orang manfaatin lahan yang ada dengan semaksimal mungkin, yang sempit semaksimal mungkin untuk menghasilkan cuan yang banyak lah. Seperti itu. Yang selanjutnya nih siap. mangga nih, gimana nih setelah tadi keliling-keliling kita ngobrol, lihat buah naga yang siap panen kan gitu ya. Lalu ada juga yang lagi berbunga, dan kebetulan nih para sahabat petani Sudi Garden di seluruh Indonesia, untuk melon pada saat ini kita sudah ada semaian, nanti kita akan tanam sekitar 3 hari ke depan karena kita lagi menunggu pemekaran daun yang berikutnya. Nah, maka barangkali nih siap. pesan-pesannya gimana nih? Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih sudah diberi kesempatan untuk berkunjung ke greenhouse-nya Pak Yana ya. Saya di sini juga pas melihat itu sangat terkesan. Pertama mungkin di satu sisi ini bisa menunjang untuk ketahanan pangan nasional yang digalakan sama pemerintah pusat mungkin ya. Yang kedua mungkin ya kita belajar sekalian survei sama beliau ya yang udah ada pengalaman
memanfaatkan lahan yang mungkin lahan tidur lah tadinya ya, karena ini kan sawah tak ada hujan tadinya. Ya. Jadi dimanfaatkan untuk potensi yang lebih baik dengan waktu panen yang nggak begitu lama dibandingkan dengan padi yang istilah sistem penanaman tradisional. Jadi kalau menurut saya pribadi ini suatu kesempatan lah kalau untuk saya secara pribadi untuk belajar terhadap sistem tanam seperti ini yang diterapkan oleh beliau Pak Yana. Di satu sisi kan kita bisa hitung-hitungan bisnis mungkin ya, dari hasil ini kan masa panen nggak begitu lama, terus juga pasar marketnya udah jelas. Beliau udah survei ke Cirebon, ke Kuningan, ke Banjar, ke Cikijing. Di situ kan ada satu sisi yang bisa diputus dibanding dengan supplier dari Jawa mungkin karena waktu jarak untuk bisa tiba ke pasar induk lebih lama, jadi kualitas buah bisa lebih baik kalau disuplai dari tempat ini Pak. Secara pribadi saya pengen belajar, mudah-mudahan nanti ada kesempatan lagi untuk belajar memahami gimana cara prosedur penanaman yang baik dan benar menurut aturan maupun menurut pengalaman Pak Yana gitu Pak. Saya itu aja, mungkin terima kasih banyak sudah dikasih kesempatan. Ya, terima kasih Pak Sekdes, Pak Ulis, dari sama-sama. Jambe Rama dan dari Selat Jambe sudah berkenan berkunjung ke Sudi Garden. Dan ini di Sudi Garden lebih mengutamakan terhadap edukasi, sharing, berbagi pengalaman, berbagi cerita kan gitu ya. Yang dilokuskan atau fokusnya satu, bagaimana manajemen tata kelola pertanian supaya meningkatnya produksi. Yang kedua, ini berhubungan pasca panen atau berbicara tentang market. Nah, market kita selalu bantu dan kita selalu usahakan, kan gitu? Iya. Dan Pak Ulis, nanti kita bisa lihat ke belakang nih hasilnya, hasil di musim panen sekarang ini nih. Kebetulan ini udah ke-6 kali panen di Buah Naga musim ini. Nah, 6 kali panen termasuk di hari kemarin. Nah, yang kebetulan kita targetkan sampai sekitar bulan April nanti panen, dan puncaknya panen raya nanti di akhir bulan ini sampai dengan di bulan Maret, itu puncaknya. Insya Allah nanti akan lebih banyak lagi produksinya. Ya, Pak Ulis, alhamdulillah terima kasih atas kehadirannya di Sudi Garden. Tadi udah keliling-keliling lihat di dalam dan lain sebagainya di greenhouse. Closing statement nih Pak Ulis nih, pesan terakhir nih. Pesan terakhir mungkin saya ucapkan terima kasih atas ilmu yang diberikan kepada saya dari Sudi Garden, dan ini terinspirasi untuk saya mengikuti jejak Pak Yana dalam rangka penanaman media, dalam rangka media penanaman dari tadi 3 penanaman. Yang pertama Buah Naga, terus anggur ya, sama Buah Naga. Mudah-mudahan saya dapat mengikuti jejak Pak Yana seperti ini. Terima kasih Polis. Nanti kita ke depan sama-sama mengembangkan pertanian untuk mensukseskan program nasional yaitu tentang ketahanan pangan. Tapi lebih spesifiknya lagi kita berbicara di lingkungan daerah terendah yaitu desa, kita kembangkan nanti agrowisata. Nah, jadi kalau agrowisata gini, ada penghasilan dari buah-buahan dan juga bisa dijadikan tempat edukasi dan belajar bagi mulai anak TK, PAUD sampai orang dewasa. Siap. Itu nanti kita bicara. Terima kasih Polis atas sama-sama. kehadirannya. Mudah-mudahan Bapak selalu sehat. Amin. Sama Pak Ulis juga, nanti kita terus bermitra dan bekerja sama dengan kondisi yang sehat dan situasi yang lebih bagus lagi. Terima kasih sahabat pertanian, sahabat Sudi Garden, Tatanen Tani Raharja. Salam pertanian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.